Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan siap maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan Bahlil itu membuat banyak kader partai berlambang pohon beringin kemudian meradang. Dinamika politik di internal Partai Golkar sedang menghangat. Hal ini tak lepas dari adanya desakan musyawarah nasional luar biasa dari sejumlah tokoh senior partai untuk mengganti posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Isu itu semakin menguat setelah pernyataan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM Bahlil Lahadalia yang menyebut kekecewaan kader terkait turun drastisnya elektabilitas Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahlil Lahadalia yang juga kader Partai Golkar pun sempat memberi isyarat yang mengatakan, sebagai kader Golkar, ketika melihat partainya membutuhkan uluran tangan menjadi calon Ketua Umum Golkar, kader yang merasa bertanggung jawab pasti terpanggil, tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan soal elektabilitas Golkar yang disebut memasuki fase kuning atau kondisi genting. Bahlil pun menyinggung survei kepercayaan terhadap Golkar yang menurun jelang pemilu 2024. Benarkah kemudian akan ada munaslup Partai Golkar dan bagaimana sebetulnya kondisi internal Golkar saat ini di jelang pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga ada Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Kray. Selamat sore Bang Nurdin, Bang Max, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau langsung ke Bang Nurdin. Bang, ini ketika kemudian Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ada kesiapan dari dirinya untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Pak Airlangga di tengah isu kursinya Pak Airlangga tengah digoyang, apa yang membuat sejumlah kader internal di DPP dan juga di Dewan Pertimbangan tampaknya cukup meradang, Bang? Saya perlu sampaikan bahwa kondisi Partai Golkar sekarang sedang sangat solid-solidnya dan sama sekali tidak ada gejolak internal. Ya, pernyataan adinda saya Bahlil itu normatif saja, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Sudah mengatakan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar, itu biasa saja, itu pernyataan yang normatif dan apalagi mengatakan bahwa dia bersedia maju menjadi ketua umum, tapi dengan melalui mekanisme organisasi. Nah, mekanisme organisasi itu ada siklus 5 tahunan daripada prosesi kepemimpinan Partai Golkar. Nah, silakan nanti Pak Bahlil maju ketika Munas Golkar. Munas Golkar itu bulan Desember tahun 2024, bukan sekarang. Itu yang sesuai dengan mekanisme organisasi. Terkecuali ada pelanggaran organisasi yang serius dilakukan oleh ketua umum atau oleh DPP, itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah DPP sendiri yang meminta dilakukan munaslup. Yang kedua adalah 2/3 daripada 1. Sepanjang 2 institusi ini tidak ada permintaan munaslup, maka itu tidak akan pernah terjadi munaslup. Karena itu adalah sesuai dengan mekanisme organisasi. Searah dengan Pak Bahlil, jadi tidak ada yang aneh dan tidak ada yang meradang di Partai Golkar. Tapi banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan seperti halu, ada juga yang mengatakan Bahlil tidak punya kontribusi. Itu kan juga cukup ada respon-respon yang cukup kencang, Bang, dari sejumlah. Bahkan Pak Agung Laksono sendiri mengatakan demikian loh, Bang. Tidak ada hal-hal yang aneh di Partai Golkar saat ini. Justru sekarang hampir semua fungsionaris Partai Golkar sekarang lagi konsentrasi penuh untuk menyongsong Pileg Pilpres 2024 yang akan datang. Dan sekarang para caleg-caleg kita konsentrasi untuk melakukan sosialisasi untuk menangkan Pileg dan Pilpres. Dan mengenai Pak Airlangga Hartarto, insya Allah paling lambat akhir Agustus sudah ada pernyataan resmi dan sudah ada kepastian apa Pak Airlangga jadi capres atau cawapres atau Golkar berkoalisi dengan siapa. Akhir Agustus insya Allah sudah ada, paling lama akhir Agustus sudah ada keputusan tentang itu. Dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dan sama sekali tidak ada gejolak internal di Partai Golkar sekarang ini. DPD 1 semua berjalan, DPD 2 berjalan sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan peran masing-masing. Kalau dari daerah sendiri, dari DPD di Papua, Bang Max, seberapa solid Anda melihat Partai Golkar yang tadi dikatakan oleh Bang Nurdin Halid? Karena tampaknya Anda melihat memang Anda membuka kemungkinan peluang bagi nama-nama lain seperti Pak Bahlil untuk bisa maju menggantikan Pak Airlangga. Halo Bang Max.
Ya, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih buat ini, Bang Nurdin. Apa kabar, Bang Nurdin? Minta maaf ini saya langsung. Pertama, ketika kemarin saya minta untuk diwawancara itu sebenarnya mengenai wawancara atau statement daripada Ketua Bapilu Maluku dan Maluku Utara itu, abang saya juga sih, Bang Hamzah, yang mengatakan hal-hal yang tadi disampaikan itu, sehingga ya saya langsung muncul dan menyatakan bahwa Bahlil itu adalah kader sesuai dengan hari ini Bahlil semenjak tahun 2021 sampai dengan 2016 itu beliau menjadi kader Partai Golkar, tetapi dikatakan bahwa beliau bukan Partai Golkar. Nah, tapi kalau bicara tentang kesulitan, saya pikir saya sepakat dan searah dengan Bang Nurdin bahwa hari ini kami Partai Golkar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, kami solid untuk mempersiapkan diri memenangkan pemilu maupun pilpres di 2024 begitu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Pak Bahlil itu adalah memang kader Golkar, itu oke, tapi kalau kemudian soal mendukung Pak Bahlil untuk siap untuk menjadi calon ketua umum, sikap Anda bagaimana, Bang Max? Jadi begini, harus diingat seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Nurdin, bahwa Pak Bahlil tidak pernah menyatakan untuk mau melakukan munaslup atau apa seperti apa, tapi kalau itu dilakukan secara mekanisme. Ya. Nah, sehingga dari teman-teman yang lain yang menurut saya kebakaran jenggot lalu menyampaikan hal-hal yang menyatakan bahwa ya Pak Bahlil harus introspeksi diri, kemudian Pak Bahlil harus memenuhi syarat atau tidak. Itu kan yang dikatakan oleh teman-teman hari ini. Sehingga Pak Bahlil juga harus punya kontribusi. Nah, kalau bicara kontribusi, Pak Bahlil punya kontribusi besar bagi Papua pada saat dia menduduki sebagai Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar, kemudian menduduki jabatan sebagai bendahara Partai Golkar pada waktu itu. Jadi itu yang menurut saya, ya kalau hanya kita bicara hari ini untuk kepentingan Partai Golkar, saya sepakat dengan Bang Nurdin bahwa apa yang kita jalankan, apa yang sudah kita putuskan sesuai Munas, tetapi juga lewat Rapimnas dan Rakernas, itu sudah final. Dan hari ini kita solid untuk itu. Jadi tidak ada Partai Golkar kita ribut-ribut tentang itu. Oke, tapi saya mau tahu Bang Max, pandangan Anda, ini kan Pak Bahlil juga menekankan bahwa suara Partai Golkar mengkhawatirkan dan lain sebagainya. Meskipun tadi kata Bang Nurdin ini cukup normatif, tapi ada pernyataan yang cukup menarik ini Bang, bahwa Pak Bahlil mengatakan sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader. Ini kan bisa dimaknai bahwa ia berpandangan ada yang salah begitu ya. Bang Max, setuju tidak dengan pandangan itu? Bahwa ada yang salah saat ini atau Partai Golkar tengah membutuhkan uluran tangan? Jadi mohon izin, kalau pendapat saya sebagai kader, sebenarnya jujur-jujur saja, kader seluruh daerah, baik dari Sumatera sampai dengan Papua, hari ini baik DPD 1-nya, DPD 2-nya, mereka hanya takut ngomong aja, bahwa kita Partai Golkar ini sampai dengan hari ini elektabilitas kita ya seperti yang disampaikan. Kemudian ya karena kalau ketika mereka ngomong bahwa yang terjadi ya ini kan kita bicara tentang persiapan untuk pemilu 2024. Yeah. Jangan sampai tiba-tiba mereka bicara tentang elektabilitas lalu kondisi Partai Golkar lalu mereka dicoret dari daftar calon legislatif. Ini yang membuat sehingga kader Partai Golkar sebenarnya jujur aja mereka siap untuk berbicara, cuman mereka takut di bagian itu. Saya kira ini dan itu juga kekhawatiran Anda ya Bang Max? Itulah kekhawatiran saya. Jadi kalau kita mau jujur, kenapa sampai dengan ini? Sedang dari Munas 2019 kita sudah merekomendasikan untuk Pak Ketua Umum kita Pak Airlangga Hartarto untuk menjadi presiden, calon presiden. Tetapi sampai dengan hari ini kan tidak ada pernyataan tegas sebenarnya. Tegas langsung. Kita sudah jalan tapi kenapa tidak tegas untuk itu? Saya ke Bang Nurdin Halid, Bang. Ini curahan hatinya Bang Max yang juga disebut mewakili sejumlah DPD tingkat 1 juga tingkat 2 soal kekhawatiran elektabilitas partai Anda ini bisa tergerus. Bagaimana jawaban Anda, Bang Nurdin? Kalau soal survei ya, kita sudah punya pengalaman selama era reformasi.
bahwa survei itu bukan satu-satunya faktor pemenangan. Survei yang lalu, waktu pemilu yang lalu, hampir semua lembaga survei mengatakan partai PKB3, PKB, Nasdem tidak lolos presiden threshold. Ternyata lolos. Nah, itu bukti tidak bisa menjadi ukuran hari ini bahwa elektabilitas Partai Golkar itu turun, nggak bisa. Kenapa? Pertama, seluruh caleg belum bekerja secara maksimal. APK saja belum mereka buat karena belum ada nomor urut. Nah, saya setuju dengan Bu Max bahwa ada percepatan daripada kebijakan keputusan dari Ketua Umum agar supaya mendeklar mengenai calon presiden maupun cawapres. Dan beberapa hari yang lalu Bu Max saya sampaikan kita ada rapat terbatas dan Ketua Umum sudah mengatakan paling lambat akhir Agustus sudah ada pernyataan sikap daripada Ketua Umum tentang capres maupun cawapres atau Partai Golkar berkoalisi kemana. Jadi dan Bu Max tidak usah ragu. Kalau ada hal yang kurang dianggap tidak lurus, luruskan. Saya jamin tidak akan dicoret dari pencalekan. Kalau Bu Max caleg, kawan-kawan silakan. Saya jaminannya tidak akan. Kita partai terbuka, partai demokratis, partai aspiratif. Jadi kalau ada yang ancang-ancang jangan bicara, kasih tahu ke saya. Saya jamin tidak akan dicoret sepanjang itu kepentingan kebesaran daripada Partai Golkar. Partai Golkar partai terbuka, partai yang sangat menghargai daripada autokritik, partai yang sangat demokratis, sangat terbuka. Dan di Rakernas kemarin, pandangan umum semua DPD 1 menyatakan bahwa kita baik-baik saja dan kita sudah bertekad untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Baik. Jadi Bung Herat, di internal Golkar tidak ada gejolak, tidak ada meradang. Baik di Dewan Pakar, Dewan Pembina, kalau ada intrik-intrik dari oknum itu biasa. Tidak mungkin semua itu satu suara itu biasa saja, tak mungkin. Kita dalam satu keluarga saja 3 bersaudara, 2 bersaudara, 5 bersaudara, apalagi 10 bersaudara belum tidak mungkin satu suara semuanya. Itu biasa saja itu berehar. Oke, baik. Bang Nurdin, ini satu lagi yang kemudian juga mungkin bisa berdampak terhadap elektabilitas Partai Golkar atau Pak Airlangga sendiri ketika hari ini kita tahu Pak Airlangga dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi CPO ya. Nah, ini kan juga perlu diantisipasi dampaknya sejauh mana, apalagi di tengah isu menguatnya pergantian kursi Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Apa tanggapan Bang Nurdin? Sistem pemilu kita tidak terlalu jauh berpengaruh. Kenapa? Karena itu adalah oknum pribadi Pak Airlangga, bukan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, sekalipun tidak bisa dipisah. Tapi sistem kita sekarang adalah bukan memilih partai, sehingga tidak menciptakan daripada gejolak di internal partai karena sistem kita adalah memilih orang. Nah, orang-orang kita adalah orang-orang yang terpilih oleh partai, itulah yang diserahkan kepada rakyat untuk dipilih, bukan rakyat diminta untuk mencoblos partai. Sehingga insya Allah tidak ada efek negatif terhadap pemeriksaan Pak Airlangga, apalagi kita negara hukum, kita harus menghargai asas praduga tak bersalah. Apalagi beliau masih dipanggil sebagai saksi, mudah-mudahan tidak menjadi tersangka. Itu doa kami semua dari seluruh kader. Mudah-mudahan beliau hanya dipanggil sebagai saksi karena kebijakannya, karena jabatannya sebagai Menko Perekonomian, sehingga dipanggil jadi saksi, bukan karena sesuatu dan hal yang bertentangan dengan hukum. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya yakin insya Allah tidak terlalu jauh berpengaruh kepada elektabilitas daripada masing-masing caleg. Jangan lupa karena nanti bukan elektabilitas partai, tapi elektabilitas daripada para caleg yang dicalonkan untuk menjadi anggota DPR. Kalau ke partai bagaimana, Bang? Bukan mencoblos daripada partai, tapi lebih mencoblos kepada caleg. Sehingga kekuatan Partai Golkar tidak hanya mengandalkan instrumen partai, tapi mengandalkan daripada ketokohan dan popularitas daripada para caleg yang dicalonkan oleh partai dari semua tingkatan, dari kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Oke, Bang Max, ada khawatiran kalau dari Anda, dari DPD Partai Golkar Papua soal proses hukum yang tengah berjalan ini? Ya, saya pikir kalau saya sama dengan Pak Nurdin ya, kita berharap sebenarnya Pak Ketua Umum kita ini semoga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita berdoa sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Lalu proses ini bisa kita kembali lagi Pak untuk sama-sama membesarkan Partai Golkar. Oke, jadi sekali lagi kalau sikap Anda Bang Max sebetulnya dalam isu ada Munaslup, pergantian Ketua Umum, muncul nama Pak Bahlil, sekali lagi sikap Anda sebetulnya bagaimana melihat soal itu? Solidkah mendukung Pak Airlangga atau Anda membuka peluang? Sampai dengan hari ini kami kader kan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bang Nurdin bahwa di dalam Munas, Rapimnas maupun Rakernas itu kita solid untuk mendukung Pak Airlangga. Itu satu dulu.
Tetapi kalau kondisi yang seperti tadi disampaikan dalam anggaran dasar kita, saya kira jelas sekali di sana di bab 20 anggaran dasar itu bahwa kalau terjadi sesuatu dalam hal tentang kondisi hari ini, saya pikir mungkin tidak, tapi kita berharap untuk tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi untuk itu, sehingga dalam keadaan partai kalau di dalam itu pasal 39.3 itu, kalau partai dalam keadaan terancam atau menghadapi al-ihwal, kepentingan yang memaksa, ya saya pikir mungkin dengan kondisi itu bisa kita lihat nanti, karena kembalikan lagi ke mekanisme partai yang nanti seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Nurdin, bahwa adalah keputusan DPP dan juga 2/3 daripada seluruh DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia. Begitu. Baik. Saya ke Bang Nurdin Halid, Bang. Yang jelas kemudian nama Pak Bahlil ini kan muncul tentu bukan secara tiba-tiba ya. Saya bahkan mendengar sudah lama sebetulnya ada rencana untuk arah sana begitu, dan sedikit kaitan juga dengan istana. Nah, tidak khawatir ini bisa ada perubahan angin yang bisa menerpa partai Anda? Jadi Pak Bahlil itu saya pastikan beliau ada kader Golkar. Ini adik saya, sahabat saya, ya saya waktu dia menjadi calon ketua umum AMPI, saya ada tim suksesnya. Saya tim Jadi dia itu tidak ragukan dia kader Golkar. Nah, sekarang keprihatinan Pak Bahlil itu perlu kita sambut juga dengan baik ya. Beliau sekarang ada kepikiran nanti turun. Nah, kita minta supaya kader Golkar beliau turun paling tidak ke Papua untuk membantu kawan-kawan kita di sana memenangkan calon-calon kita di sana, pileg maupun pilpres. Nah, nanti sebagai kader Golkar adalah hal yang sangat wajar. Pak Bahlil ingin maju nanti pada 2024 akan datang Desember tahun depan insya Allah. Dan itu Pak Bahlil adalah satu kader yang potensial. Dia sekarang Menteri Investasi yang menurut saya juga sangat berhasil, ya bisa meningkatkan daripada investor yang masuk ke Indonesia dan berbagai hal yang terbesar-terbesarnya itu dengan cerdas dilakukan dengan sangat baik. Jadi dia juga salah satu kader Golkar yang sangat potensial untuk menjadi calon ketua umum pada saatnya nanti, bukan sekarang. Dan bukan sekarang ya Bang ya? Saya yakin bahwa tidak akan terjadi, Munaslup tidak akan terjadi. Waktu tinggal 6 bulan. Rugi partai Golkar kalau melakukan gejolak. Semua kader Golkar sekarang ini, para caleg-caleg ini, saya yakin dia akan mengutuk orang-orang kalau ingin merusak daripada soliditas partai Golkar saat ini. Saya highlight itu pernyataan Bang Nurdin Halid bahwa tidak akan ada Munaslup dalam sampai dengan pemilu 2024. Kita akan lihat seperti apa kemudian perkembangannya ya Bang. Terima kasih banyak waktunya Bang Nurdin Halid, Bang Max sudah bergabung di diskusi yang sangat menarik terkait dengan kursi panas Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi ada 5 nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi Baca Pres Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden. Siapa saja informasinya sesaat lagi.